Gunung Merapi berdiri tenang, indah, tapi menyimpan sesuatu yang tidak semua orang boleh lihat. Tiga sahabat naik dengan niat biasa. Mereka tak tahu, sejak langkah pertama, mereka sudah diperhatikan. Saat malam turun, jalur berubah. Suara hilang, dan mereka sadar, mereka tidak sendirian. Di Gunung Merapi, tidak semua pendaki diizinkan naik. Sebagian hanya dipulangkan dengan cara yang tak akan pernah mereka lupakan. Tiga sahabat, Raka, Dimas, dan Bayu, memulai pendakian mereka ke Gunung Merapi saat sore menjelang malam. Awalnya semua terasa normal, canda tawa masih terdengar di jalur. Namun semakin tinggi mereka melangkah, suasana terasa berbeda. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, dan hutan pinus di sekitar seakan menutup rapat, membuat jalur terasa semakin sunyi dan menekan. Saat malam turun, kabut tebal perlahan menyelimuti jalur. Lampu senter menjadi satu-satunya penerangan. Raka mulai merasa ada yang janggal, seolah jalur ini terlalu sepi untuk gunung seaktif Merapi. Beberapa kali mereka mendengar suara langkah dari balik kabut, tapi ketika di senter, tak ada siapapun di sana. Mereka memutuskan berhenti dan mendirikan kamp darurat. Api unggun kecil menyala, tapi tak mampu mengusir rasa dingin yang menusuk tulang. Dimas tiba-tiba terdiam, matanya menatap ke arah pepohonan. Ia merasa seperti ada yang mengawasi sejak tadi. Bayu mencoba menenangkan, tapi jantungnya sendiri berdetak tak karuan. Tanpa peringatan, terdengar suara langkah berat mendekat. Dari balik kabut, muncul siluet sosok tinggi berdiri diam di jalur pendakian. Saat senter diarahkan ke sana, sosok itu menghilang begitu saja. Ketiganya saling berpandangan, napas tercekat. Saat itu mereka sadar, pendakian ini bukan sekadar uji fisik, tapi juga uji nyali. Malam semakin larut. Dari dalam tenda, mereka mendengar bisikan pelan memanggil nama satu persatu. Tiba-tiba, bayangan tangan terlihat jelas menempel di dinding tenda. Tak ada suara langkah, tak ada wujud jelas. Hanya rasa takut yang menekan dada. Di Gunung Merapi malam itu, mereka sadar ada yang tidak menginginkan kehadiran mereka. Bayangan tangan itu perlahan menghilang, namun rasa takut justru semakin menebel. Angin gunung bertiup membawa aroma tanah basah bercampur belerang khas Merapi. Lampu tenda bergoyang pelan, seolah ada yang berjalan mengitari mereka. Tak satu pun berani bersuara, hanya dua lirih yang keluar dari mulut mereka. Tak sanggup bertahan lebih lama, mereka memutuskan turun saat dini hari. Jalur terasa asing, seperti bukan jalur yang mereka lewati sore tadi. Di tanah pasir vulkanik, terlihat jejak kaki besar yang tidak memakai alas. Jejak itu berjalan searah dengan mereka, lalu tiba-tiba berhenti. Di bawah pohon tua, mereka melihat kain putih kusam tergantung di dahan. Bukan kain biasa, aromanya amis dan membuat kepala pening. Bayu teringat cerita warga tentang penunggu Merapi yang tak suka pendaki sombong dan sembarangan bicara. Tubuhnya gemetar saat menyadari, sejak naik gunung, mereka tak sempat meminta izin. Di tikungan jalur, sesosok wanita berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang terurai, pakaiannya seperti kebaya lama yang lusuh. Saat Raka memanggil pelan, sosok itu perlahan berbalik, namun wajahnya kosong, gelap, seolah tak memiliki mata. Seketika tubuh mereka lemas, kaki sulit digerakkan. Menjelang subuh, kabut mulai menipis. Sosok itu menghilang bersama dinginnya malam. Ketiganya terduduk lemas di jalur, napas tersengal dan tubuh gemetar. Merapi berdiri megah di hadapan mereka, seolah baru saja mengingatkan, gunung ini bukan sekadar tempat wisata, tapi wilayah yang harus dihormati. Saat turun hingga pos bawah, mereka berhenti di warung kecil. Seorang kakek menatap mereka lama,
lalu berkata pelan, "Kalian bertemu yang berjaga di atas." "Ya?" Tubuh mereka langsung merinding. Sang kakek menjelaskan, Merapi punya aturan tak tertulis. Siapapun yang naik tanpa permisi akan diingatkan dengan caranya sendiri. Menurut cerita warga, sejak dulu Merapi dijaga makhluk halus yang melindungi keseimbangan alam. Mereka bukan jahat, tapi tegas. Pendaki yang berkata kasar, sombong, atau meremehkan gunung sering dibuat tersesat, melihat penampakan, bahkan dipulangkan sebelum mencapai puncak. Malam setelah turun gunung, teror belum berakhir. Raka terbangun karena mendengar suara langkah di luar jendela. Saat tirai tersibak, ia melihat bayangan tinggi berdiri diam. Bau belerang tercium samar. Ia sadar, sesuatu masih mengikutinya pulang. Dimas mengalami kejadian lebih buruk. Tubuhnya tiba-tiba kaku, mulutnya berbisik bahasa Jawa halus yang tak ia pahami. Ustaz yang dipanggil keluarga mengatakan, ada penunggu yang sekadar mengingatkan agar mereka tak mengulangi kesalahan yang sama. Beberapa hari kemudian, ketiganya kembali sehat. Namun trauma itu tak pernah hilang. Dari kejauhan, mereka memandang Merapi dengan rasa hormat yang baru. Gunung itu tetap berdiri megah, seakan berpesan, siapapun yang datang harus tahu diri dan menjaga sikap. Atas saran warga, mereka menemui seorang juru kunci Merapi. Dengan suara tenang, sang juru kunci berkata bahwa Merapi bukan hanya gunung, tapi wilayah adat makhluk halus. Kalian sudah diizinkan pulang, katanya, tapi peringatan itu akan selalu kalian ingat. Sang juru kunci menceritakan bahwa setiap jalur pendakian memiliki penjaga. Mereka mengawasi setiap langkah manusia, bukan untuk mencelakai, melainkan menjaga keseimbangan. Jika batas dilanggar, gunung akan menegur dengan cara yang tak akan pernah dilupakan. Ketiganya baru sadar, semua kejadian di jalur bukan kebetulan. Sosok wanita, bayangan tinggi, suara bisikan, semua adalah tanda. Merapi tak pernah marah, tapi selalu memberi peringatan bagi siapa saja yang lupa diri. Atas arahan juru kunci, mereka melakukan selamatan sederhana. Bukan untuk menyembah, melainkan sebagai tanda permisi dan permohonan maaf. Saat doa dipanjatkan, angin berhembus lembut, seolah Merapi menerima niat baik mereka. Sejak hari itu, hidup mereka kembali normal. Namun rasa hormat pada alam tumbuh kuat di hati. Merapi tampak tenang di kejauhan, indah sekaligus berbahaya. Sebuah pengingat bahwa manusia hanyalah tamu di alam semesta ini. Meski semua terasa selesai, Merapi belum sepenuhnya pergi dari ingatan mereka. Suatu malam, Raka terbangun dan melihat siluet gunung terpantul di jendela kamarnya. Angin malam membawa aroma belerang samar. Cukup untuk membuatnya teringat kembali pada kabut dan bisikan di jalur pendakian. Saat bertemu kembali, Dimas dan Bayu sepakat untuk tidak pernah mendaki Merapi lagi. Namun saat mereka berbincang, ada perasaan aneh, seperti masih ada yang mendengarkan. Bayangan samar di belakang mereka menghilang saat mata berkedip. Mereka sadar, larangan dan aturan di gunung bukan sekadar tulisan. Setiap kata adalah peringatan dari alam. Siapapun yang datang dengan niat buruk atau sikap tak hormat, akan pulang membawa cerita yang tak ingin diulang. Di malam sunyi, Merapi berdiri tenang namun berwibawa. Tak marah, tak bersuara, tapi selalu mengawasi. Bagi sebagian orang, gunung hanyalah objek pendakian. Bagi yang pernah ditegur, Merapi adalah penjaga yang tak pernah tidur. Pagi itu, jalur pendakian kembali sepi. Jejak kaki perlahan tertutup kabut, seolah tak pernah ada yang lewat. Namun bagi tiga sahabat itu, pendakian ke Gunung Merapi akan selalu hidup sebagai pengingat bahwa alam Indonesia menyimpan kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Beberapa bulan kemudian, Bayu menemukan rekaman lama dari pendakian itu. Saat diputar ulang, ada satu detail yang membuat darahnya dingin. Di belakang mereka, sejak awal pendakian, selalu ada satu bayangan tambahan yang mengikuti. Bayangan itu tak pernah mendekat,
hanya berjalan di belakang, menjaga jarak. Seolah bukan untuk menakuti, tapi memastikan mereka tidak melangkah terlalu jauh. Saat ditanya kembali, sang juru kunci hanya berkata, "Bukan kalian yang dikejar, kalian yang dipulangkan." Pendaki lain terus berdatangan, tertawa dan berfoto. Tak ada yang sadar, Merapi selalu memilih siapa yang boleh naik dan siapa yang harus kembali. Gunung tidak pernah berbicara, namun bagi yang peka, Merapi selalu memberi tanda. Masalahnya, tidak semua orang pulang untuk menceritakannya. Pesan moral, alam bukan tempat untuk ditantang, melainkan dihormati. Gunung bukan sekadar lokasi pendakian, tapi ruang hidup yang punya aturan dan keseimbangan sendiri. Siapapun yang datang dengan sikap sombong, meremehkan, atau lupa tata krama, akan pulang membawa pelajaran. Jika beruntung, masih bisa pulang. Hormatilah alam, jaga ucapan dan perilaku, serta selalu ingat bahwa manusia hanyalah tamu.